Mas Satria sama Mbak Maya ini termasuk itu nggak sandwich generation? Sandwich generation. Para orang tua yang sama-sama kerja. Lebih ke ini sih, egonya aja gitu. Masing-masing juga ada kewajiban untuk menyelesaikan kerjaannya masing-masing. Iya. Jadi egonya aja yang dikurangin. Gitu. Anak satu kepingin dua tapi Waktu itu udah kontraksi, ketubannya udah pecah, terus pas mau lewat jalannya sama polisi ditutup. ternyata lahirnya kok ganteng seperti saya. Terima kasih loh Kano. Ya, kembali lagi di Kano Talk. Berbeda dengan edisi sebelumnya, kali ini di edisi kedua kita punya segmen baru. Segmen barunya itu tentang sebuah game, seperti game. Ya, nanti kita akan menanyakan ke narsum kita, ke pasangan yang serasi ini. Nama gamenya Rapid Question. Jadi nanti per orang, Mas Satria dan Mbak Maya akan diberikan pertanyaan ya 5 pertanyaan masing-masing. Nanti dijawab cepat ya. Misalnya Kenapa enggak ganteng? Nah, saya bulan apa bintang? Langsung dijawab aja dulu. Nggak usah ditanya maksudnya apa, nggak usah. Sampai jawab aja, nanti dikonfirmasi juga. Oke ya, paham ya? Paham. Kita mulai dari Mas Satria dulu deh. Oke. 5 pertanyaan ya. Oke. Musik atau film? Film, musik. Yang mana? Film atau musik? Film. Sama ya, film. Kafe atau warkop? Kafe lah. Masuk angin Umar. Gaya ya. Bukan, gua nggak bisa kena ini. Nanti aja penjelasannya. SMP apa SMK? SMK lah. SMK ya. Oke. Apa SMP? Ya nanti jalan-jalan sama keluarga atau teman-teman. Sekarang keluarga lah. Sekarang keluarga, oke. Jadi ayah apa jadi anak? Jadi ayah kayaknya lebih seru. Oke. Kita konfirmasi dulu. Konfirmasi dong. Konfirmasi dulu aja. Musik atau film? Film ya? Lebih senang nonton berarti ya? Gua senang film sebenarnya. Maksudnya musik pun aku juga kalau misalnya lagi ngerjain apa itu harus pakai musik. Tapi kalau pas waktu luang itu lebih nyari film sih. Superhero gitu senang nggak? Genrenya apa sih? Apa aja. Drakor dia, drakor. Oh, drakor berarti series apa film? Drama Korea, berarti series. Yang series ya? Oh, drakor berarti. Aja sih Thailand, Korea, India, Indonesia, India. Kalau ngikutin series itu sampai habis? Iya dong. Oh. Netflix. Oke, yang kedua murah-murah. Yang murah. Yang family. Yang itu yang di iklan-iklan itu. Iya, yang Instagram. 5 orang itu loh. Oh iya. Sama aku juga langganan itu. Disney bagus loh, Bos. Murah. Disney Plus Hotstar. Ini ngiklan. Iya. Ya siapa tahu dia mau masuk iklan kan. Lumayan. Kafe atau warkop? Kafe ya? Kafe aja. Kenapa? Pertama warkop itu gua nggak bisa kena angin gua masuk anginan orangnya. Tapi minimal tertutup. Kafe lah ada AC juga. Ya kalau AC aku nggak apa-apa. Angin dia nggak bisa. Angin yang gitu. Oh baru tahu nih. Beda ya AC angin sama AC alam. AC kan pakai freon dia, nggak ada yang angin. Angin itu yang sampai bus gitu loh, yang kesininya itu langsung masuk itu loh, masuk angin pasti. Di warkop mana sih kayak gitu? Surabaya persen nggak sampai. Tapi kalau pas naik gunung nggak, beda anginnya. Nah, ya. Berarti kafe lah ya. Oh senang gunung ya? Lumayan. Gunung apa pantai berarti? Gunung. Oh iya. Tos. SMP apa SMK? SMP sebenarnya. SMP harusnya. Waduh. Dengernya itu SMA atau SMK. Aduh, saya kan nggak ini gitu. SMA sama SMK sama, Bos. Ya makanya.
SMP berarti? SMP. Kenapa? Ada pengalaman apa? Gua SMK itu udah mendekati mau kerja ya, karena kan waktu itu emang nggak pernah kepikiran kuliah waktu itu. Oh, ya, oke. Ya, jadinya sebenarnya kalau dibilang mainnya lebih jauh waktu SMK, teman-temannya juga lebih kreatif kan, lebih berani juga kan kemana-mana. Aha. Cuman lebih terbebani aja, soalnya SMK-nya dulu kan lumayan mikir ya SMK-nya ya. Kalau SMP itu aku malah nggak kepikiran untuk belajar, itu nggak pernah. Aku dulu ikut OSIS, terus Dia ketua OSIS pramuka. dulu waktu SMP, ketua pramuka kayak gitu, eksis. Wah, idola berarti? Enggak. So idola gitu ya. Oh. So idola. Ngeri. Oh, makanya senang ya. Senang. Momen paling yang diingat apa? Momen paling diingat? Tuh, Kenapa? Momen paling diingat pas SMP itu. SMP itu momen paling semuanya aku ingat. Tapi kalau yang paling itu Gak usah cari aman gitu, ta. Gak apa-apa. SMP. SMP itu pertama dulu tuh nggak ngerti pacaran SMP. Oh, sama kalau. SMP itu pokoknya intinya lomba dulu tuh lomba pramuka gitu ya. Terus itu kan yel gitu kan, gitu. Panas gitu kan. Hujan nggak takut gitu kan, kayak gitu loh. Berarti senang ikut ekstrakurikuler ya? Ya, Oh, terus ikut ekstrakurikuler biar karena kalau mau besoknya misalnya mau lomba gitu kan, ya mata pelajarannya boleh nggak ikut gitu kan. oh, dispensasi. Wakil SMP. Sampai perwakilan ya. Paling tinggi apa? Tingkat apa? Dulu sih kalau yang lomba-lomba pramuka sih. Kalau pramuka Pramuka itu. jambore itu Oh, Jambore. Sampai keluar kota berarti. ke anu apa batu yang atas lagi itu apa namanya? Pucon. Bukan. Ngantang. Ya, Ngantang. Oh, bukannya Jambore sampai bisa-bisa beda pulau gitu ya? Tuh kan jambore kan setiap tahunnya kan diadakannya kan pindah-pindah. Oh, waktu itu dapatnya di Batu ya? Itu nasional, tetap Iya. nasional Mhm. di Batu. Oke, yang berikutnya jalan-jalan sama keluarga apa teman? Sekarang keluarga. Sekarang keluarga. Soalnya, Cara jalan-jalan selama sejak punya anak pernah nah jalan nggak? itu masalahnya. Itu masalahnya. Sekarang tuh kita nggak pernah yang namanya jalan-jalan karena pandemi ini. Gimana Anda lebih menyukai sesuatu yang belum Anda lakukan? Kan itu pengen Oh, pengen gitu. Iya. Kalau dulu kan sama teman-teman mungkin udah ini ya, udah pernah dan rasanya itu oh iya kayak gitu. Ya, sekarang kan hanya anak bayangin anak udah jalan gitu terus udah tanya-tanya kan dia kan biasanya kan nanya ini apa kayak gitu-gitu. Iya. Ya, seneng gitu kayaknya. Pengen Terakhir pas honeymoon kemana kemarin? Nggak honeymoon juga? ke Bali dong, Oh, ke Bali ya? kan Oh, belum pandemi. iya belum pandemi ya. Oke. Jadi ayah, next ya. Jadi ayah apa jadi anak? Jadi ayah. Gua jadi anak udah pernah, ya kan? Nah, Bukan masalah pernah sih Mas. Maksudnya so far lebih senang mana? jadi ayah. Jadi ayah ya? Karena kan dulu kan nggak ngerti ya sosok ayah itu seperti apa. Nah ini nih gua nih waktunya nih gua nih. Gua tahu ayah yang keren gitu. Oh, berarti Anda ini tipikal itu ya, senang challenge gitu ya. Jadi kayak tadi jalan-jalan sama keluarga, padahal belum pernah, ya selama pandemi kan. Senang challenge ya, senang sesuatu yang belum pernah dilakukan ya. Ya benar. Iya. Jadi ayah. Jadi ayah ngajarin anaknya ngasih tahu ini loh. Pertama ternyata sekarang ya kalau gua nyadar ternyata nggak semudah itu gitu. Kalau dulu kan main terus kan kerjanya kan belajar main aja gitu dulu. Tapi kan pas waktu kerja kan baru ngerasain maksudnya cari uang susah terus. Sejak SMP bang, nggak jadi ya? Mulai resmi kerja apa? SMK?
Ya, habis SMK kan aku kerja dulu setahun, terus habis itu lanjut kuliah kan waktu itu. Kuliah bukan karena aku pengen dapat ijazah, enggak, karena pengen anaknya ibu itu ada yang sarjana gitu. Iya, iya. Gitu Oke, loh. oke. Tapi kan maksa kan, harus nabung buat Betul. kuliah gitu-gitu loh. Ternyata sesusah itu gitu loh. Nah, cuman ternyata memang usaha itu enggak mengkhianati hasil, enggak asik. Gimana? Meskipun juga enggak ini sih, enggak langsung spontan gitu, enggak. Ya. Ya, tapi ternyata efeknya itu jauh gitu loh. Dulu gini, contohnya nih ya, aku tuh dulu kalau di SMK Telkom, ini langsung sebut nggak apa-apa ya. Nggak Nah, apa. SMK Telkom itu kan menurutku pelajaran di SMK Telkom itu sudah sampai kuliah, menurutku. Oke. Aku bilang gitu, ternyata pas waktu kuliah ajarannya juga sampai itu aja gitu. Iya. Efek gitu ternyata. Tak pikir itu waktu waktu kuliah itu ada hal baru lah, enggak, ya itu aja. Aku pun nggak usah ikut kuliah, aku udah tahu gitu. Nah gitu, karena ternyata kuliah itu sebasic itu. Gitu. Nah kalau misalnya waktu kuliah itu pengen pinter sesuatu, ya harus nyari sendiri. Explore sendiri, betul. Memang begitu. Gitu. Konsep perkuliahan kan memang seperti itu. Kamu Nah, harus lebih mengeksplor diri sendiri. nah kebetulan waktu itu emang sambil kerja kan. Ya, Iya. aku eksplornya ya waktu di kerja itu. Jadi kuliahnya juga nggak begitu ini sih. Terus kemudian kan waktu kuliah kan anak-anak SMK Telkom tuh banyak yang kuliah ikutan kayak kuliah malam atau kuliah online kayak gitu-gitu kan sudah ada kan waktu itu. Terus ada juga teman-teman yang bilang, lu ngapain sih kuliah ikut freelance gua aja kan, lu kuliah kan biar dapat uang kan gitu. Gitu. Biar nanti keterima di perusahaan besar terus dapat uang kayak gitu-gitu loh. Oke. Banyak ngomong kayak gitu. Gua jawabnya enggak, gua kuliah enggak untuk nyari ijazah atau apa. Aku cuma pengen ibu saya itu nanti ke atas mimbar ngelihat kalau anaknya itu Oke. dihukum. Itu aja sih tujuannya. Nah ternyata efeknya itu sampai yang waktu kerja di Kano ini kemarin. Jadi ternyata kalau misalnya mau keluar negeri itu ternyata harus S1 kayak gitu loh. Itu tuh di luar rencanaku. Kayak gitu. Ternyata kuliah yang waktu itu aku cuma pengen biar Iya. anaknya itu ternyata buat ini loh gitu loh. Iya, iya. Ada takdir lain lah untuk itu ya. Nah, soalnya waktu itu kuliah susah om. Kan sebenarnya kan bilangnya itu adalah reguler tapi malam kuliahnya waktu itu. Di Gunadarma itu adanya kuliah tapi malam. Reguler ya, tapi malam. Kelas karyawan bilangnya gitu. Nah, karena reguler tapi malam jadinya kuliahnya itu mulai jam 7 sampai jam 10 om. Berat lo nggak ngerti ya di Jakarta itu sepadat itu kan waktu pulang kantor kan ya. Iya, iya, iya. Kuliahnya di mana? Kuliah di Depok loh waktu itu. Oh, Sampai yang di apa deket-deket Ancol tuh waktu itu pernah dapat klien yang deket Ancol tuh. Itu jauh banget om, 2 jam. berarti kuliah freelance satu waktu? Satu waktu pernah waktu itu. Oh, Gitu. Makanya seberat itu dan gua cuman ngebelain biar anaknya ibu bisa sarjana itu aja. Tapi ternyata di waktu kerja di Kanu ini kemarin pas waktu kelengkapan dokumen biar bisa kerja di luar negeri itu ternyata harus pakai sarjana. Itu yang lebih aku nggak sejauh itu sebenarnya. ke luar negeri termasuk cita-cita nggak sih? Nggak harus cita-cita, maksudnya kayak yang ditarget juga nggak sih kemarin? Kalau dalam dunia kerja ya itu enggak sih menurut. Tapi kalau dari keinginan, karena kan waktu itu aku punya sepupu yang dia itu emang jadi Jakarta dari awal dan dia udah 30 tahun lah di Jakarta. Paling dia tiap tahun lah pulang gitu. Nah dia selalu cerita di luar negeri karena kan memang dia lagi pegang satu garment di Indonesia gitu lah. Balik ke Hong Kong, kemudian ke China daerah sana. Terus dan dia ngasih foto-foto di salju kayak gitu gitulah. Itu aku pernah punya keinginan bahwa aku pengen loh suatu hari nanti ke luar negeri tapi tanpa biaya sendiri gitu, gratis.
Nah ternyata kesampaian gitu loh. Iya, iya. Terima kasih loh Kano. Oke, kayaknya kita break dulu ya untuk ini, untuk sesi ini ya. Nanti kita masuk lagi ke sesi berikutnya ya. Mirip-mirip dengan yang kemarin kita tanya juga ya Mas Yoga sama Mas Panjang, bawa ke apa, sampainya mereka ke luar negeri itu pun termasuk cita-cita lah ya. Maksud kayak di luar ekspektasi tapi bisa gitu. Ya, apalagi kan untuk kalangan saya waktu itu apa dari keluarga yang menengah ke bawah kan, itu kayak impossible gitu. Ternyata nyampe loh. Dulu tuh gua nggak ngerti loh, ternyata bisa ke luar negeri itu bisa pakai beasiswa itu gua nggak ngerti. Oh, Gua nggak ngerti. Ternyata sampai kapan ada. nggak ngertinya? Nah, baru ketemu ini, ketemu Mbak Maya ini, aku dikasih tahu bahwa aku dulu itu sampai dia kan ke apa? PDP apa di mana ya kampung Inggris? Oh, kampung Inggris Pare. Ke Pare itu hanya untuk ngejar itu loh apa? IELTS. Itu untuk beasiswa ya. Nah kayak gitu aku nggak ngerti kayak gitu. Itu juga kan ke luar negeri kan sama aja kan. Iya, iya. Ya, Mbak Maya ada 5 pertanyaan juga. Siap ya? Drakor atau Bollywood? Drakor. Belanja di mall apa online? Mall. Mall? Oh. Nah ini yang menarik nih. Gaji 2 kali tapi LDR atau separuh dari sekarang loh ya, maksudnya dari sekarang, separuh dari sekarang tapi nggak LDR. KLDR. Nggak LDR ya, oke. Mengajar atau BA? BA. BA. Ada Mas Andik ya. Jadi ibu apa jadi anak? Jadi ibu. Oke. Ya udah sih 5 itu. Drakor Bollywood. Senang drakor ya? Senang drakor. Kelahiran 93. Oh iya, udah zamannya ini nih. Bollywood juga seneng sih. Cuman karena pertanyaannya kan harus milih ya, milih drakor. Akhir-akhir ini lebih sering nonton drakor sih. Tapi sempat senang film-film Bollywood? Iya, sama kayak Mas Satria. Jadi kalau film sebenarnya nggak milih genre-nya harus apa gitu, enggak sih. Pokoknya filmnya bagus, ya tonton aja. Mulai Thailand, Bollywood, mau drakor atau. Dapat rekomendasinya dari mana biasanya? Kadang googling, kadang nanya kakak juga yang suka nonton drakor, kadang nanya ke follower Instagram. Ya. Apa ini? Oke, mall atau online? Ke mall ya? Berarti selama pandemi nggak pernah ya? Nggak pernah, selalu belanja online. Makanya beli apapun jadi entah beli apa pecah lah, entah bahannya nggak bagus, entah apa. Tapi cenderung lebih senang itu ya di mall ya, belanja di mall ya. Kan bisa lihat kondisinya juga. Iya. Sama sih, nggak senang sama online. Kecuali GoFood sih. Kecuali GoFood. Soalnya visualnya udah bagus aja. GoFood enak ya, nggak perlu ngantri ya, gila. Iya, nunggu. Gaji 2 kali atau separuh? Separuh ya? Separuh. Tapi nggak LDR. Tapi nggak LDR. Kalau gaji 2 kali terus LDR, ujung-ujungnya kan misal buat
Satria ditawarin ke luar negeri gitu. Oh, gila. Ya. Waduh, gila. Itu kan kondisi sampean yang di apa ya? Ditawari misalnya. Itu tadi asumsinya gimana sih? Sampean ditawarin gaji gitu tetap nggak mau atau Mas Satrianya? Yang akunya sih ya tadi ya Kalau mikirnya. misalnya Satria. Kalau Mas Satrianya ya Ditawarin gitu 2 kali atau 3 kali mungkin. Gimana tuh? kalau pas sebenarnya pernah sih ya kondisi kayak gitu dulu gitu. Sama Pak Arif juga kan yang nawarin. Ya mungkin sih pilih akunya yang ngikut ya kalau emang. Oh tetap iya. Ya poinnya di nggak LDR lah ya pokoknya ya. Sip. Karena kan masa misalnya Mas Satria mau nolak terus tetap stay di sini kan nggak gitu juga ya. Maksudnya dia kan yang berkewajiban untuk keluar gitu. Jadi mendingan akunya yang ngalah terus ikut kan. Menurutku sih kayak gitu yang bener ya. Sekalian apalagi di luar negeri ya. Ya tergantung di mana dulu ya. Iya kalau misalnya daerah sengketa perang juga. Iya gimana tuh? Ini mau 5 kali lipat. Intinya nggak LDR lah. Intinya nggak, sekalipun daerah konflik lah ya. Oke, mengajar atau pernah mengajar kan tadi ya? Iya, jadi dulu kayak yang Mas Satria sempat intro kan aku sempat di kampung Inggris. Sana tuh bukan buat ngajar sih awalnya, belajar gitu kan. Oke. Terus suatu hari gitu sore-sore tutorku telepon gitu, "Mai, kamu mau belajar nggak?" "Mau, Mister," gitu. "Datang ya ke kelas ini di jam ini," gitu. Tapi aku nggak kasih kelas itu, Mister. "Kamu datang aja," gitu. Datang, kasih materi, langsung suruh ngajar. Nah, ini apa kayak gitu. Jadi pengalaman pertama ngajar tuh sebenarnya kayak gitu sih. Oh. Apa ya, by accidental gitu loh, nggak yang aku niat gitu enggak. Bukan yang profesional gitu ya? Bukan. Jadi waktu itu ngajarnya emang di lembaga kursusan gitu sih sebenarnya. Berapa bulan itu? Aku berkali-kali sih di sana. Jadi aku dulu dari zaman liburan sekolah SMK ya, waktu itu kan SMK Telkom juga. SMK itu tiap kali liburan kan paling nggak ada 2 minggu gitu ya. Kalau zaman kan bisa 1 bulan atau 2 bulan liburan anak kuliah. Itu pasti aku ke sana sih tiap tahun. Terus tapi baru yang mulai ngajar yang di sana itu paling ya 1 tahunan lah pas udah lulus dari kuliah. Terus emang waktu itu pengennya sih ngejar beasiswa juga sih awalnya. Dan karena harus belajar bahasa Inggris itu dan ngajar ya udah kecemplung di situ. Terus waktu itu ada suatu kondisi yang harus balik ke Malang gitu, tapi tetap harus dapat duit juga kan. Jadi waktu itu urgent gitu ya udah ternyata keterima ngajar juga di di Malang. Terus waktu itu apply tuh di di sini, apply di sini tuh mau Pak Andi. Waktu itu terus waktu itu aku kena penalti sih keluar dari tempatku yang ngajar itu karena emang belum waktunya. Makanya tanya BA apa ngajar ya, in fact aku milih jadi BA kan. Oke. Kena berapa penaltinya kemarin? Oh banyak sih, kena 1 juta doang waktu itu. Makanya aku milih cabut. Jadi ibu atau jadi anak? Jadi ibu. Jadi anak itu susah kadang. Aku ngerasa jadi anak susah karena udah tahu jadi ibu sih sebenarnya. Menurutku ya. Loh, enggak maksudnya jadi anak kan pernah ada pengalaman jadi anak kan. Berarti lebih milih jadi ibu ya? Lebih milih jadi ibu. Jadi anak tuh lebih sulit. Gimana tuh maksudnya? Kayak kadang sekarang tuh kayak lebih sensitif kali ya kalau misalnya anakku ngelakuin apa gitu. Terus aku jadi sebagai seorang anak tuh kayak jadi ngerasa, waduh, aku ternyata tuh salah gitu sama orang tua aku yang kayak gini gitu. Oh jadi memposisikan diri sebagai anak tuh sulit menurutku. Kalau jadi ibu itu lebih ke kita kan udah aku bisa belajar ya yang benar kayak gimana, harusnya tuh seperti apa. Kalau jadi anak itu kadang susah gitu kalau menurutku ya. Lihat kondisinya tuh seperti apa gitu sih. Oke. Ya kita kayaknya udah harus closing juga nih, udah lumayan banyak. Terima kasih ya Mbak Maya, Mas Satria. Ya. Salam ke keluarga juga sama ibunya Mas Maya. Mas Satria sama Mbak Maya. Sama si kecil, si Al. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, demikian
Kanotalk edisi kali ini. Dadah. Mungkin edisi Kanotalk edisi kali ini sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa seperti biasa lah ya. Itu berkayak umumnya. Apa itu? Komen, like, subscribe. Iya, ya itu. Terima kasih. Bunyikan lonceng di bawah. Oh iya, jangan lupa bunyikan lonceng. Gitulah. Terima kasih Mas Satria, Mbak Maya. Dadah. Assalamualaikum. Salam.